Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke kasus limfadenopati. Apa itu limfadenopati? Limfadenopati adalah kondisi di mana terjadi pembengkakan atau pembesaran kelenjar getah bening. Pembesaran kelenjar getah bening. Getah bening ini tersebar di bagian tubuh dan merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang membantu melawan virus atau bakteri yang dapat membahayakan kesehatan. Di mana aja kelenjar getah bening? Kelenjar getah bening itu ada di ketiak, dagu, belakang telinga, leher, pangkal paha, dan belakang kepala. Pada anak usia kurang dari 1 tahun, di belakang kepala itu biasanya ada benjolan kelenjar getah bening. Itu biasanya seiring dengan pertambahan usia, maka kelenjar getah beningnya akan mengecil, dan itu normal. Pada dasarnya kelenjar getah bening dapat bertambah besar, namun bertambahnya ukuran tersebut memiliki batas normal. Ukuran kelenjar getah bening masing-masing orang berbeda tergantung usia, lokasinya, dan sistem kekebalan tubuh orang itu sendiri. Kemudian gejalanya apa? Kita masuk ke gejala. Limfadenopati menimbulkan gejala berupa pembengkakan, atau pembesaran kelenjar getah bening. Pembengkakan tersebut dapat diketahui dengan munculnya benjolan yang bisa nyeri, bisa tidak. Nyeri ya, cuman nggak semuanya nyeri. Terus kemudian selain benjolan, penderita limfadenopati merasakan gejala lain. Misalnya ada ruam kulit, lemas, demam, berkeringat ketika malam, dan BB turun. Dan jika tanda gejala yang harus diwaspadai itu adalah ketika muncul tanpa sebab yang jelas, bertambah besar, dan lebih dari 2 minggu, keras dan tidak bergerak ketika digoyangkan. Ini tanda yang harus diwaspadai. Jadi misal kalau biasanya untuk remaja putri, dia mengalami limfadenopati ketika dia haid, dan itu normal untuk beberapa remaja putri. Cuman biasanya kalau setelah haid, dia limfadenopatinya terutama di ketiak ya, itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi jika misalnya dia tidak ada, misalnya lagi nggak mens tapi tiba-tiba muncul, kemudian tambah besar lebih dari 2 minggu, kemudian keras ya kayak batu gitu, kalian harus segera ke dokter. Limfadenopati ini ada juga yang tidak merasakan gejala. Walaupun demikian, maka kalian harus memeriksa limfadenopati secara rutin. Kemudian kita masuk ke penyebab.
Penyebab bisa infeksi, kemudian autoimun, kanker, kemudian obat-obatan. Infeksi ini seperti infeksi pada gigi, gusi, faringitis itu di tenggorokan, infeksi kulit, campak, mononukleosis, HIV, penyakit autoimun seperti lupus dan RA. Kemudian kanker seperti limfoma dan leukemia. Kemudian penggunaan obat-obatan seperti obat anti kejang atau vaksin tipes. Kemudian pemeriksaan diagnostik. Pertama-tama dokter akan melakukan screening, yaitu melakukan pemeriksaan riwayat penyakit dan gejala yang muncul. Biasanya akan dilakukan sesi tanya jawab, terus kemudian pertanyaan terkait kondisi yang diderita. Biasanya bagaimana kok bisa muncul, terus kapan mulai terjadi pembengkakan. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan berupa pengamatan terhadap ukuran dan tekstur benjolan. Jika kalian sudah belajar palpasi ya, memeriksa melalui sentuhan. Setelah itu prosedur medis juga dapat dijalani untuk memastikan kondisi pasien. Ada pemeriksaan diagnostiknya yaitu tes darah, CT scan atau MRI, dan biopsi. Tes darah, dokter akan menjalankan tes hitung darah lengkap atau CBC, Complete Blood Count, untuk melihat kemungkinan infeksi. Kemudian CT scan atau MRI. Jadi tes ini dilakukan dengan menyuntikkan zat pewarna kontras sebelumnya. Jadi kalau misalnya alergi, biasanya sebelum disuntik itu ditanyain dulu alergi apa enggak, seperti itu. Kemudian biopsi ini mengambil sampel dari kelenjar getah bening yang bermasalah dan kemudian diperiksa di mikroskop. Kemudian untuk pengobatan, pengobatan ini harus disesuaikan dengan penyebabnya, lokasinya, kondisi pasiennya. Kasus limfadenopati dapat pulih dengan sendirinya, itu yang kayak kasus-kasus yang dia limfadenopati karena menstruasi, seperti itu. Kemudian kalau untuk yang infeksi, berarti dia antibiotik. Terus kemudian apabila dia autoimun maka dikasih imunosupresif. Kalau dia limfadenopati karena kanker, bisa melalui kemo, radioterapi, operasi, seperti itu. Ketika kalian belum bisa mengakses melalui medis, ketika misalnya di rumah, kemudian gejala limfadenopatinya muncul, kalian bisa memberikan kompres area yang bermasalah dengan air yang hangat. Kemudian kalian bisa pakai pamol untuk yang nyeri dan istirahat yang cukup. Terus komplikasi dari limfadenopati ini berbeda-beda, tergantung penyebab yang menyertainya. Jika dia infeksi, maka bisa mengakibatkan abses atau sepsis. Nah, ini nanah atau infeksi yang menyebar. Seperti itu. Demikian untuk limfadenopati. Jika ada pertanyaan, silakan japri ibu, tugasnya dikerjakan. Jangan sampai nggak ngerjakan tugas, karena saya periksa satu-satu ya. Terima kasih. Untuk PTS-nya nanti akan ibu kasih kisi-kisi kalau sudah mendekati waktu untuk PTS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.